Siang semuanya, perkenalkan nama saya Nathanael Simono Tagalung dengan NIM 6422261. Saya di sini akan menjelaskan tentang makalah tentang analisis saham, obligasi dan reksadana, yaitu dengan berjudul Surat Berharga. Bab 1. Pengendalian. Latar belakang. Stabilitas ekonomi merupakan utama bagi pertumbuhan dan kesejahteraan suatu negara. Namun dalam sikap ekonomi modern, fenomena inflasi yakni peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus adalah kemiskinan dan harus dihadapi oleh seluruh pelaku pasar. Inflasi memiliki daya erosi kuat terhadap nilai uang. Bagi investor, tantangan inflasi bukan hanya soal menjaga daya beli, melainkan juga mengelola portfolio investasi agar memberikan imbalan alias positif atau tingkat yang dikurangi nilai inflasi. Obligasi selagi aset yang tetap sering menjadi paling rentan karena nilai kuponnya tetap terlaju inflasi dan harga pasarnya akan menjatuh akibat kenaikan suku bunga. 1.2 Rumus masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah pokok yang akan diteliti dalam makalah ini dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana mekanisme transaksi inflasi mempengaruhi harga dan imbalan hasil aset pendapatan tetap, khususnya obligasi. 2. Bagaimana inflasi mempengaruhi laba bersih, biaya modal dan inflasi pasar dari saham. 3. Bagaimana gabungan dampak inflasi pada obligasi dan saham mempengaruhi kinerja berbagai jenis reksadana. 4. Strategis alokasi aset yang paling objektif dan adaptif untuk minimalkan risiko dan maksimalkan return real portfolio di tengah lingkungan inflasi yang tinggi. 1.3 Tujuan penelitian. Sesuai dengan rumus masalah di atas, penelitian ini menjadikan tujuan sebagai berikut. Poin pertama, menganalisis dan menjelaskan dampak realitas dan efektivitas terhadap stabilitas dan harga inflasi obligasi. 2. Menganalisis dampak inflasi terhadap kinerja saham dengan menganalisis sektor return memiliki value tinggi sebagai aset pelindungan nilai. 3. Menganalisis sektor berbagai jenis reksadana terhadap perubahan tingkat daya inflasi dan suku bunga. 4. Memberikan rekomendasi strategis mengenai penyelesaian alokasi aset otomatis bagi investor untuk mempertahankan diri kekayaannya di tengah-tengah tekanan ini. 1.4 Manfaat penelitian. Manfaat penelitian mencangkum dan teoritis secara teoritis. Makalah ini terapkan memperkayakan ilmu keuangan pasar modal, memberikan daya bagi peneliti mengenal instrumen dan manajemen portofolio. 2. Tinjauan pustaka atau kajian teori. 2.1 Definisi dan klasifikasi surat berharga. Surat berharga adalah instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan mewakili hak kepemilikan utang kepada penerbit atau klaim atas pendapat di masa depan. Surat berharga jembatan utama dalam mekanisme. Surat berharga dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat iklimnya. Yang pertama itu adalah surat kepemilikan, memprestasikan klaim atas sisa aset dan pendapatan perusahaan. 2. Surat uang, memprestasikan klaim sebagai kreditor atas jumlah utang tertentu. 2.2 Saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan hak kepemilikan investor atas sebagai modal suatu perusahaan. Investor saham disebut pemegang saham. 2.2.1 Hak pemegang saham. Investor yang pemegang saham memiliki dua hak utama. 1. Hak klaim aset, memiliki hak di atas sisa aset
perubahan jika terjadi ineluasi setelah kewajiban atau tertentu utang obligasi dibayarkan. 2. Hak suara. Berhak menghadiri memberikan suara dalam hak umum pemegang saham untuk memutuskan kebijakan perusahaan. 2.2.2 Jenis saham. 1. Saham biasa. Memberikan hak suara dalam hak umum pemegang saham dan klaim residual atas aset perusahaan. Saham ini memiliki potensi return dan risiko tertinggi. 2. Saham preference. Memberikan hak prioritas atau pemberian dividen dan pemberian aset likuidasi di atas pemegang saham. Umumnya saham preference tidak memiliki hak suara. 2.2.3 Sumber return dan risiko saham itu ada 2 poin. Yang pertama, sumber return. Capital gain, keuntungan yang diperoleh keselisihan harga jual yang lebih tinggi daripada hal beli. Dividen, memberikan laba perusahaan kepada pemegang saham yang diputuskan oleh Rus. Yang poin kedua, risiko utama. Risiko pasar, risiko bisnis. 2.2 Kategori saham berdasarkan kapitalitas pasar. Investor sering menggunakan kualifikasi berdasarkan kapitalitas pasar untuk memiliki risiko. Poin pertama yaitu big cap, yang kedua middle cap, yang ketiga small cap. 2.3 Obligasi. Obligasi adalah surat jangka meningkatkan hingga panjang yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan atau pemerintah kepada investor. Pemegang obligasi bertindak sebagai retur bagi emiten. 2.1 Varietas obligasi. Poin pertama itu Pansy Flu. Poin kedua Konrad. Poin ketiga Mentru Data. 2.3.2 Jenis obligasi. Obligasi dapat dioperasikan berbagai penerbit. Yang pertama, obligasi pemerintah. Diterbitkan oleh negara atau pemerintah. Risiko diretur atau gagal bayar dianggap paling rendah dan bebas risiko. Obligasi operasi. Ditertibkan oleh perusahaan BUMN atau swasta. Risiko default tergantung pada kesehatan finansial perusahaan. 2.2.3 Hal obligasi suku bunga. Harga obligasi suku bunga memiliki suku bunga pasar 1. Jika bunga pasar naik, harga obligasi lama akan turun. Jika suku bunga pasar turun, obligasi akan naik. 2.3 Risiko utama ada itu 3 poin risiko. Yang pertama, risiko gagal bayar, risiko suku bunga. 3 risiko likuiditas. 2.3.5 Peran obligasi dalam portofolio itu ada 2 poin. Yang pertama, stabilisator portofolio. 2 pengalih arus kas. 2.4 Reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpuni dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kepada portofolio efek oleh manajemen investasi atau MI. 2.4.1 Mekanisme reksadana itu ada 2 poin. 1 pengumpulan dana, 2 investasi. 2.4.2 Jenis utama reksadana berdasarkan kebijakan investasi. Itu ada jenis reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. 2.4.3 Keuntungan risiko investasi reksadana. Yang poin pertama, investasi otomatis. Yang kedua, manajemen profesional. Yang ketiga, likuiditas tinggi. Yang keempat, keterjangkauan. 2.4.4 Risiko utama ada itu 3 poin, yaitu pertama, risiko pasar, risiko likuidasi, risiko manajemen investasi. 2.4.5 Penghitungan kinerja reksadana. Kinerja reksadana diukur oleh presentasi per bulan dan periode X periode. Contoh, reksadana dengan rumus NB dibagi UP akhir dikurangi NB
dibagi up awal dikalikan 100%. 2.4.6 Peran reksadana dalam portfolio sebagai instrumen investasi dan investasi yang memudahkan investor mencapai tujuan keuangan mereka. Investor pemula menggunakan revolver untuk dana darurat, sementara investor pengalaman DRS sebagai komandan mendorong kerja saham perlu satu persatu. 4. Penutup. 4. Kesimpulan. Berdasarkan analisis teoris metodologi dan data kinerja risk instrumen surat berharga meliputi saham, obligasi, dan reksadana di pasar modal di Indonesia diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada saham. Saham adalah instrumen dengan tingkat resiko atau variabilitas dan potensi return tertinggi. Saham berfungsi sebagai pendorong utama pertumbuhan modal atau capital appreciation dan paling cocok untuk investor agresif dengan horizon efektif jangka panjang atau lebih dari 5 tahun. Kinerja saham sangat dipengaruhi oleh segmen pasar indikator fundamental perusahaan. 2. Obligasi. Sebagai portfolio menawarkan return dan lebih stabil pembayaran kupon atau fixed income. Obligasi sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga yang menciptakan risiko harga di pasar sekunder. Instrumen ini membutuhkan pendapatan dan modal dari gejolak pasar saham. 3. Reksadana. Reksadana adalah solusi investasi yang unggul dan diversifikasi, terjangkau dan manajemen profesional dengan memulai dari return atau risiko terendah hingga RDS atau risiko tertinggi. Reksadana memerlukan investor terutama pemula untuk menyediakan tingkat risiko dan tanpa perlu melakukan analisis mendalam terhadap aset tinggi. Sekianlah dari makalah saya. Selamat siang. Bab 3. Metode analisis. 1. Sumber data. Data dipergunakan adalah data sekunder riset meliputi poin pertama yaitu harga penutupan IHSG dan saham blue chip diperoleh dari Bursa Efek Indonesia atau BI atau penyediaan keuangan atau misalnya Blong atau Refin. Yang kedua adalah kupon obligasi diperoleh di Indonesia Bank Free Agent atau Bank Indonesia. 3. Nilai entitas bersih untuk penyataan diperoleh di obligasi jasa keuangan atau OJK dan depositasi manajemen investasi. 3.2 Metode analisis instrumen saham. Analisis saham ini menggunakan dua metode untuk menjaga nilai wajar dan memiliki prediksi penggerakkan harga. 3.2.1 Analisis fundamental. Metode ini nilainya perusahaan menunjukkan kondisi keuangan manajemen keuangan bisnisnya. Tertujuan adalah saham yang lebih rendah dari interestnya. 3.3 Metode analisis instrumen obligasi. Analisis obligasi berfokus pada penelitian risiko gagal bayar MCT harga terhadap perubahan suku bangsa. 3.3.1 Analisis risiko kredit. Metode ini memiliki kemampuan penerbit obligasi untuk memenuhi kebijakan kupon dan pokok. Poin pertama peningkatan utang. Yang kedua rasio keuangan perusahaan. 3.2.2 Analisis sensitivitas harga. Metode ini menghitung bagaimana nilai perubahan suku bunga. Ada dua poin yaitu poin pertama relative ratio risk, yang kedua durasi. 3.4 Metode analisis instrumen reksadana. Analisis reksadana fokus pada evaluasi kinerja investasi atau MI dan evaluasi dan reksadana. 3.4.1 Analisis kinerja relatif.
Reksadana ini dimiliki bukan berdasarkan harga mutlak, tetapi bagaimana kinerja dibandingkan secara relevan. Yang pertama, RDPU dibandingkan dengan rata-rata suku bangsa deposito bank umum. Yang poin kedua, REDPT dibandingkan dengan return dari indeks obligasi dan sun 10 tahun. Yang ketiga, RDC dibandingkan dengan pergerakan Inggris atau indeks saham sektor tertentu. 3.4.2 Analisis risiko dan return. Di dalam analisis tersebut ini ada rumusnya. Rasio RASP sama dengan rasio portofolio dikurangi return beban risiko dibagikan standar deviasi portofolio. Portofolio organik analisis terhadap aset spesifik yang dipegangkan reksadana untuk memastikan risiko dengan kebijakan investasinya. 3.5 Analisis kompeten atau alokasi aset. Langkah-langkah dalam menggunakan kinerja dan 3 instrumen di atas untuk keperluan aset. Poin pertama, analisis counterrelasi. Yang kedua, batas implicit.